Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi, submateri memahami bentuk penyajian relasi. Di materi ini sebenarnya materi dasar yang cukup penting nanti sebagai pengantar untuk memahami bagaimana fungsi itu bekerja. Jadi silahkan disimak dengan baik penjelasan singkat saya ini. Perhatikan ilustrasi ini ya. Tiga sahabat yaitu Ahmad, Hasyim, dan Abidin berdiskusi mengenai olahraga yang mereka sukai. Ahmad menyukai sepak bola dan basket, Hasyim menyukai sepak bola, voli, dan tenis meja, sedangkan Abidin menyukai tenis meja dan basket. Sekarang, apa informasi dari ilustrasi cerita tersebut? Nah, mungkin setiap orang akan memberi pendapat yang berbeda mengenai inti informasi, tetapi secara sederhana di soal itu sebenarnya menyebutkan mengenai ada kelompok orang tergabung dalam kelompok sahabat, kemudian ada kelompok jenis olahraga, di mana jenis olahraga yang termasuk di situ adalah sepak bola, basket, voli, dan tenis meja. Okay. Nah, jadi intinya di situ adalah ada kelompok orang dan kelompok jenis olahraga. Kemudian orang-orang itu, tiga orang itu masing-masing menyukai jenis olahraga yang bisa sama atau berbeda. Nah, kemudian, dapatkah kamu menyajikan informasi ini dengan gambar atau bagan? Nah, biasanya ketika berbicara tentang informasi itu akan lebih menarik dan mudah dipahami isinya itu ketika disajikan dalam bentuk gambar. Bisakah kira-kira? Ini mungkin salah satu alternatif jawaban ya. Jadi ketika ada soal cerita seperti tadi, seperti yang sudah disampaikan, bahwa ada himpunan nama anak pada soal, yaitu tiga sahabat tadi, Ahmad, Hasyim, dan Abidin, misalkan seperti itu, dan ini tergabung dalam himpunan A. Anggap saja demikian. Ini ya, Ahmad, Hasyim, Abidin. Jadi dalam himpunan ini isinya adalah Ahmad, Hasyim, dan Abidin. Kemudian himpunan B, himpunan jenis olahraga pada soal yang disebutkan di sini hanya ada 4, sepak bola, basket, voli, dan tenis meja. Kemudian ini kita hubungkan dengan B dengan kata kunci apa kira-kira? Olahraga yang disukai. Jadi Ahmad menyukai olahraga apa di sini? Ahmad menyukai olahraga sepak bola dan basket. Berarti sepak bola dan basket dipanah. Nah, ini disebut tanda panah ya, dihubungkan. Ahmad suka sepak bola, Ahmad suka basket. Kemudian Hasyim suka sepak bola, voli, tenis. Berarti panahnya ada 3. Hasyim sepak bola, voli, dan tenis. Terakhir Abidin suka tenis meja dan basket. Nah, jadi yang dimaksud gambar tadi itu seperti ini. Jadi ada 2 buah himpunan, satu himpunan nama orang, himpunan yang lain nama olahraga. Kemudian dihubungkan dengan aturannya adalah olahraga yang disukai. Nah, jadi kalau lihat gambar seperti ini kan lebih mudah. Oh, maksudnya ini Ahmad suka sepak bola, basket, kemudian Hasyim sukanya sepak bola, voli, dan tenis, Abidin sukanya basket dan tenis meja. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke penyajian relasi. Jadi sebenarnya yang kita lakukan tadi itu adalah menghubungkan dari satu himpunan ke himpunan yang lain. Nah, itu dinyatakan sebagai relasi, yaitu aturan hubungan antara anggota satu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Itu namanya relasi. Sekarang kita bicara tentang penyajiannya. Yang pertama diagram panah. Jadi seperti tadi yang sudah dilakukan, ini adalah salah satu contoh penyajian relasi, di mana yang dikatakan relasi ini adalah ini, aturannya ini loh. Olahraga yang disukai dari anggota himpunan A, di mana jenis olahraganya ada di himpunan B. Jadi ini kan dihubungkan itu kan ada aturannya. Nah, aturan ini namanya relasi. Gitu ya. Kemudian jadi selain diagram panah, bisa juga digambarkan dalam diagram kartesius. Nah, seperti ini. Kan ini kita bisa lihat Ahmad ternyata suka sepak bola dan basket, kan gitu.
tinggal nanti ditulis di sini adalah olahraga, diagram kartesius dari olahraga yang disukai, misalkan seperti itu. Ini hanya kurang judul ya. Hasyim ternyata sukanya sepak bola, voli, tenis meja. Abidin sukanya voli dan tenis meja. Gitu nggih. Bisa dipahami nggih. Jadi relasi itu bisa digambarkan diagram panah dan juga bisa digambarkan dalam diagram kartesius. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam himpunan pasangan berurutan. Jadi pasangan-pasangan tadi kayak Ahmad sukanya sepak bola. Nah, ini harus konsisten ya. Kalau yang depan ini adalah nama orang, berarti setiap menulis nama orang harus ditulis di depan. Ahmad, 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 Hasyim, Hasyim, nanti Abidin, Abidin, gitu ya. Nah, ini formatnya itu kalau di koordinat kartesius itu X, Y. Jadi nanti yang X mendatar itu selalu ditulis di depan, kemudian yang belakang itu adalah Y. Jadi Ahmad suka sepak bola, Ahmad suka basket, Hasyim suka sepak bola, dan seterusnya sampai Abidin suka basket, Abidin suka tenis meja. Ini kan sudah sesuai dengan diagram panah, dengan diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Bisa dipahami ya. Nah, kalau ini adalah contoh yang ada di buku paket ya. Jadi relasi itu bisa disajikan dalam diagram panah seperti ini, di mana cara menyebutkannya itu adalah himpunan pasangan berurutan. Jadi ini adalah himpunan anggota himpunan A 1, 2, 3, 4 itu nulisnya di depan. Kemudian anggotanya B ditulis di belakang. Ini huruf A ini ya. 1A, 2A, 3A, 4A, dan seterusnya. Kemudian kalau ini berarti satu temennya A, satu temennya B, satu temennya C. Ini nggih. Yang biasa ini temenan 1A, 1B, 1C dan seterusnya. Ini bisa dipahami ya. 1A, 2C ini masih relasi sampai seperti ini. 3B, 3C, 4C ternyata himpunan pasangannya ini. Kemudian ini selanjutnya bisa dipahami sendiri nggih. 2B. Relasi itu adalah memasangkan himpunan A ke himpunan B. Kemudian ini contohnya tadi, jadi sudah bisa memahami ini nggih. Ternyata kalau dari gambar ini Chandra pelajaran yang disukai adalah keterampilan dan olahraga. Nah, ini salah satu cara menyajikan relasi. Kemudian cara yang kedua diagram kartesius. Nah, ini cara membacanya, misalkan Elok ternyata sukanya matematika, IPA dan keterampilan. Jadi yang ada titik-titiknya itu kesukaan yang berhubungan. Jadi keterampilan, oh ya keterampilan yang suka ada dua, yaitu Chandra sama Elok. Kemudian IPS yang suka cuma satu, yaitu Budi. Nah, cara membacanya nanti seperti itu. Tapi ingat X, Y. Jadi yang dilihat tuh yang mendatar dulu baru yang vertikal. Kemudian himpunan pasangan berurutan. Nah, ini disebutkan tadi saya sudah ngasih tahu kalau yang depan itu adalah himpunan A tadi isinya adalah nama orang, ya berarti harus nama orang terus, nggak boleh dibalik-balik. Jadi selalu X, Y, jangan dibolak-balik. Paham ya? Kemudian ini tentang contoh relasi dan bukan relasi. Di sini yang digunakan tabel 3.3 berarti di situ tadi adalah anggota dari himpunan A itu adalah angka 1, 2, 3, 4. Kemudian anggota dari himpunan B itu adalah A, B, C, D. Nah, ini nggih. Jadi A-nya itu 1, 2, 3, 4 dan B-nya adalah A, B, C. Kalau demikian dari contoh relasi ini kan tadi 1 sampai 8 ini enggak ada masalah nggih, karena tadi dari gambar sudah jelas bahwa dia menghubungkan dari himpunan di mana tadi terbagi dari A ke B. Jadi kalau di sini nanti ada ini himpunan A, ini himpunan B, misalkan gitu nggih. Ini A, ini B, itu dihubungkan. Nah, ketika ada hubungan itu nanti kita bisa katakan dia relasi. Tetapi kalau yang di sebelah kanan itu kenapa kita bisa mengatakan bukan relasi? Saya ngambil contoh yang ini nomor 1 nggih. Nomor 1 itu yang depan ini 1, 2. Berarti tadi ingat himpunan A tadi adalah angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4. Kemudian
anggota himpunan yang B misalkan. Jadi yang B tadi adalah himpunan B itu adalah A, B, C. Sekarang perhatikan, satu temennya adalah D. D nggak ada di dalam B, berarti D itu di luar. Misalkan satu dihubungkan ke D, kemudian 2 dengan 2. Menghubungkan 2 dengan 2 itu gimana? Apakah seperti ini? Nah, ini kan menyalahi hukum relasi tadi. Relasi itu menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B, menghubungkan anggota himpunan A ke himpunan B. Berarti contoh yang pertama ini tidak memenuhi unsur relasi. Itu nggih. Kemudian yang dua ini 5A. 5 itu ada di luar. Masa 5 dihubungkan dengan A? Kan nggak bisa. Nah, seperti itu nggih. Itu salah satu contoh bukan relasi. Kemudian yang lain bisa dipahami. Intinya relasi itu menghubungkan anggota dari satu himpunan ke himpunan yang lain. Nah, sekarang kita bahas contoh aplikasi dari relasi nggih. Misalkan diketahui himpunan A dengan anggota ini dan B anggotanya ini dihubungkan dengan relasi faktor prima dari. Nah, ini kan aturan relasinya ya. Tentukan diagram dari relasi kedua himpunan. Jadi secara sederhana kita buat himpunan A dan buat himpunan B, kemudian anggotanya dimasukkan, kemudian kita hubungkan faktor prima dari. Faktor prima itu apa toh? Faktor prima itu adalah bilangan prima yang digunakan untuk menyusun bilangan-bilangan dari B. Misalkan begini, 2 itu apakah faktor prima dari 13? Ingat bahwa 13 tidak bisa dibagi 2 ya. Berarti 2 bukan faktor prima. Jadi 2 nanti tidak dihubungkan dengan 13. Tapi karena 2 bisa membagi 30, berarti 2 nanti dihubungkan dengan 30. Nah, contohnya nanti seperti ini. Ternyata 30 itu bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dibagi 5. 77 bisa dibagi 7 dan 11, kemudian 13 dibagi oleh 3. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4 dan B 2, 4, 6, 8 dihubungkan dengan relasi setengah dari. Nah, berarti ini diminta untuk gambar di Kartesius. Nah, setengah dari itu membacanya dari A. Anggota A setengah dari anggota B. Berarti misalkan apakah 1 itu setengah dari 2? Ya, berarti nanti 1 dihubungkan dengan 2. 1 itu setengah dari 4? Tidak. Nah, berarti 1 tidak dihubungkan dengan 4 dan seterusnya. Nah, 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8. Jadi himpunan A dan B itu digambarkan seperti ini. Gitu nggih. Sekarang himpunan A 5, 6, 7, 8, himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4. Relasi dari A ke B adalah 4 lebihnya dari. Jadi ingat ya, membacanya itu dari himpunan A. Anggota A 4 lebihnya dari. Nah, misalkan seperti ini. 5 4 lebihnya dari 1. Benar apa salah? Nah, benar. Kalau benar berarti 5 dihubungkan ke 1. 5 4 lebihnya dari 2. Benar apa salah? Salah, karena 5 itu kan lebihnya berapa? 3. Berarti 5 tidak dihubungkan ke 2. Terus misalkan 7. 7 itu 4 lebihnya dari berapa? Apakah 2? 7 itu kan kalau ke 2 kan 5 ya, selisihnya ya. Berarti bukan. Berarti 7 nanti dihubungkan dengan 3. Nah, digambarkan seperti ini. Oh, 5 nanti urut pasangannya 1, 6 pasangannya 2, 7 pasangannya 3, 8 pasangannya 4. Kalau nanti diminta menggambar ke yang tadi diagram panah, ya tinggal di sini nanti 5, di sini itu 6, 7, 8 dikasih huruf A gitu. Kemudian satunya ini himpunan B, misalkan nanti di sini adalah 1, 2, 3, 4, berarti ini tinggal dihubungkan gini aja. Nah, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4. Terus nggih, kalau Kartesius ya sama, kamu buat yang bagus. Ini mohon maaf jangan dicontoh karena nggak lurus-lurus nggih. Pokoknya ini nanti di sini itu misalkan angka 5, terus di sini ada angka 1, berarti titiknya di sini. Jadi ini pertemuan antara 5 dan 1. Gitu nggih. Itu saja
dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.